Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan merubah input atau inlet gas dari mesin TIG Multipro dimana kalau kita menggunakan seperti ini membuat agak lama pada waktu kita mau memindahkan dari job set, karena dia menggunakan selang dan harus menggunakan klem seperti ini. Jadi pada waktu kita melepas klem masih juga selangnya akan susah ditarik karena ada pengunci dari hostnya dia yang membuat susah ditarik ya. Jadi saya akan merubah menggunakan quick coupling ya. Jadi setiap perpindahan atau pergantian akan sangat mudah. Sebelumnya akan kita buka dulu karena saya tidak mengetahui tipe drat yang dipakai aslinya. Aslinya menggunakan konektor seperti ini ya. Mungkin kita bisa rubah, kan saya mencoba untuk merubahnya. Seperti ini, walaupun kita udah melepas klemnya ya, tapi akan sangat sulit untuk melepas selang aslinya karena di dalamnya terdapat gerigi-gerigi yang menahan selangnya untuk tertarik ya. Biasanya saya akan membelah selangnya. Ya, seperti ini. Jadi tidak mudah melepas selang aslinya karena ada ditahan oleh geriginya, dan itu mengakibatkan waktunya agak lama kalau melepas pasang. Saya akan mulai mencoba melepas ini karena kelihatannya memang bisa dilepas ya, tapi saya belum pernah mencobanya. Ya, kunci 14. Kita harus menahan juga komponen di bagian dalamnya. Ya betul, ternyata bisa dilepas. Ya, namun ternyata jadi satu ya antara solenoidnya. Jadi di sini kalau kita mau mengganti dengan quick coupler, saya harus menambahkan sambungan selang ya, agar saya tidak lagi merubah dratnya ini. Jadi cukup saya tambahkan sambungan selang keluar
dan quick couplernya akan berada di posisi yang baru nanti di tempat lubang aslinya. Di sini saya sudah menyiapkan ya. Saya menemukan, saya masih punya stok barang quick coupler seperti ini ya, dengan brand Lipro ya. Karena Lipro ini memiliki presisi yang cukup bagus ya. Bisa dilihat di sini ya. Oke. Hasil dari machiningnya ya, sangat presisi di sini. Bisa dilihat bekas o-ringnya. Jadi bila menggunakan yang presisi seperti ini, saya yakin tidak ada kebocoran ya pada saat nanti dipasang. Di sini kita perlu melubangi 13 mili ya, karena aslinya hanya 10 mili. Saya juga punya seperti ini quick fittingan untuk dari selang ke drat seperempat, jadi bisa nanti seperti ini. Ada juga yang brand-brand lain bila tidak memiliki fittingan tersebut bisa beli seperti ini, sambungan fittingan seperempat. Bisa beli di toko teknik atau di online shop juga bisa. Di sini saya punya sisanya dari Kyoda ya, jadi saya akan menggunakan yang ini karena dia benar-benar tepat ya, hanya memiliki sedikit saja gapnya, dan akan saya bantu dengan lem epoxy nantinya untuk memastikan benar-benar vakum ya. Karena kalau kita pakai yang brand lain seperti ini, fittingnya bergeser ya, jadi tidak tepat pada lubang tengahnya. Tapernya lebih kecil atau yang ini. Oke. Bisa menggunakan yang lain-lainnya sesuai barang yang ada ya. Di sini saya hanya punya step drill hingga 12 mili, dan saya akan membantu membesarinya dengan tab seperempat ya, karena saya tidak punya mata bor 13. Kebetulan ada tab seperempat, saya akan menggunakan ini nanti. Akan saya besarkan terlebih dahulu ya lubangnya, karena nantinya fitting male-nya ini akan berada di sini ya, dan fitting female-nya ada di sisi selang. Karena ini harus di sisi selang supaya pada waktu kita melepas ini udaranya langsung shut off ya, gasnya. Saya akan memperbesar lubang. Seperti ini, dan akan dibantu nanti besarnya dengan drat ini ya, supaya langsung mengunci drat fitting aslinya. Di sini karena handle tagnya cukup besar, sebenarnya saya lebih suka menggunakan tang jepit ya, agar tidak terlalu besar seperti ini. Coba kita mulai prosesnya. Jadi pelan-pelan ya, supaya dan dipastikan lurus 90 derajat di vertikalnya dan 90 derajat di horizontalnya. Saya akan memastikan dengan melihat dari atas dan samping. Nah, bila udah tepat rata ya, dipastikan lagi dari sisi samping sini ya, supaya tidak mirip, dan dari sisi atas kita juga lihat jangan sampai mirip. Ini saya menggunakan paper yang NPT ya. Adapun yang BSPT juga ada, tapi lebih banyak NPT supaya dratnya benar-benar serap.
akan coba di 4 putaran dulu ya, mungkin sudah bisa masuk. Baru masuk sedikit. Di sini plate aslinya PSPT ya, 12,8. Saya akan mengukur sekitar 5 derajat ya, baru bisa pas. Ini baru 4. Mungkin ini sudah 5 derajat. Saya akan mencobanya lagi. Kita masih kurang. Saya rasa cukup. 67 putar lebih. Ya, lebih sedikit saja. Jadi ada sedikit oscilasi ya. Tapi makin seret, ya makin seret makin tidak ada pergerakan sama sekali, ya, pas sekali. Baiklah. Ya, ini pas sekali. Saya kemudian akan memasang sisi dalamnya ya. Akan saya bantu dengan menggunakan lem epoksi ya, supaya benar-benar fix pemasangannya. Dipastikan benar-benar bersih ya. Saya menggunakan Araldite di sini. Ini kurang dulu. Sisinya agak sulit. Saya akan masihkan dulu dan ini nggak habis. Saya akan dulu dan saya akan dulu. Karena bisa dilihat di sini hingga dia dratnya habis di sisi dalamnya ini ya. Tidak usah diputar lagi. Tidak usah diputar. Berikan sedikit saja di sisi luar dari tempernya. Supaya nanti kalau dibuka dalam bagian bisa lepas ya. Ya, saya memberikan benar-benar tipis ya. Jadi supaya sewaktu-waktu bisa dibongkar ya. Dan tidak perlu terlalu tebal juga. Di sini agak sulit ya, karena posisinya benar-benar sempit. Pastikan benar-benar kencang ya.
bisa buka ya, seperti itu bisa benar-benar ya. Sisi luarnya saya benar-benar kencangkan ya, dan nantinya akan saya tes bocor ya, hasilnya akan seperti ini ya. Jadi tidak bergerak sama sekali. Nantinya akan saya sambung selang di sini ke sini. Sini selang aslinya jangan lepas bonus. Seperti ya, biasanya bisa dibuka sedikit dari sini. Kira diperlukan selang 10 kali orang ini. Yang potong misalnya setelah makan sedikit. Tapi bisa seperti ini. Di bawah sampai ada penetrasi di sana. Dipotong sedikit. Caranya ini caranya. Yang lupa masukkannya. Ya, saya rasa cukup ya. Seperti ini jadi ada quick coupler di sisi luar ya. Akan saya tes bocor terlebih dahulu ya, apakah ada kebocoran atau tidak. Ternyata ada kebocoran ya. Kebocorannya dari coupler yang saya gunakan ini kurang bagus. Tapi di dalamnya ada juga bocornya. Akan saya tes pakai air sabun ya. Untuk memastikan di mana kebocoran. Di selang keluarnya. Karena nasinya Hanya
hanya di outputnya ini saja yang memiliki bidang datarnya ya. Saya coba lagi untuk mengencangkan. Hingga tidak ada kebocoran ya. Nah, oke lah, saya akan melanjutkan untuk pemasangan quick coupling ya pada mesin Lasargon. Di sini saya akan memasang bagian kopling untuk ceweknya ya, kopling female ya, dan saya harus mencari rumahnya yang sesuai ya. Nah, mendekati adalah yang ini ya, karena tapernya akan tepat mengenai rumahnya ini ya. Nah, saya akan menggunakan film saja untuk benar-benar memastikan tidak ada kebocoran ya. Yang tidak punya karena akan dilakukan dengan menarik. Atau misalnya membeli yang quick coupling memiliki posisinya jadi terlalu seperti ini, tinggal langsung menyambungkan adalah berhubung di sini saya memiliki yang di sini, maka saya akan menggunakan ini karena ada sekarang yang boleh saya paksa. Saya lihat kopi bisa karena saya harus bisa dipakai tujuan dan tidak berubah juga jika tidak yang dapat dan memiliki hasil lebih aktif. Dan dia ditambahkan ini bisa apa ya. Uji saya sekarang lagi saya beli 15 dan uji di waktu yang lalu saya menggunakan jika atau shadow dan tekan enggak benar-benar tidak ada kebocoran pada sambungannya. Saya akan pasang seperti ini. Ini akan saya jepit di bagian kepala yang bulat agar benar-benar tidak ada kebocoran. Untuk benar-benar mengeratkan saya harus menjepitnya, karena kalau tidak dijepit klemnya akan dol atau jebol dengan sendirinya ya. Jadi setiap pengencangan saya selalu menjepitnya dengan tang, dan kita akan mencoba untuk mengkonekinnya ya. Bisa dilihat ini adalah konektornya ya. Posisinya sudah terpasang. Saya akan membuka valve-nya ya, karena jarak
tabung dan mesinnya agak jauh. Jaraknya cukup jauh ya, 25 meter. Di sini sebelumnya saya sudah menguji tes bocor untuk regulator ya. Hanya ada kebocoran sedikit sekali. Dalam 1 minggu hanya berkurang sedikit sekali ya. Dan kita akan coba untuk tes bocornya ke sambungan yang di atas. Saya akan buka ini. Jadi ini adalah valve yang mengarah ke mesin ya. Saya akan coba main valve. Saya akan buka hingga tidak ada suaranya lagi. Dan akan saya coba tutup ya. Kalau ini tertutup dan jarumnya ini berkurang, maka masih ada kebocoran di atas ya. Coba saya isi lagi sehingga benar-benar tidak ada suara pengisian. Dan akan saya tutup. Kalau di sini jarumnya tidak turun dalam jangka waktu tertentu ya, berarti tidak ada kebocoran dalam sambungan yang dibuat tadi ya. Ya nampaknya ini tidak ada bocor ya. Ya, saya akan coba ya, walaupun tadi tidak terdeteksi ada kebocoran. Ya, akan saya pastikan supaya benar-benar tidak ada yang bocor. Nah, kalau di sisi sini ada bocor ya, akan mengakibatkan kerugian ya, karena argonnya akan habis tanpa kita ketahui. Nah, sambungannya sudah perfect ya. Sudah tidak ada bocor lagi pada sambungan. Jadi bagi kalian yang memiliki problem sama dan mau memodifikasi konektor untuk argon, bisa menggunakan teknik atau cara seperti yang saya lakukan ya. Jadi pada saat nanti ingin memindahkan ke set yang lain, sangat mudah ya untuk mencabut ya, memasangnya lagi ya. Oke, sekian, terima kasih ya video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan atau memiliki kendala yang sama. Terima kasih.